Sebelumnya, terima kasih sudah berkunjung ke Global Art Sedai City. Boleh tahu tujuan berkunjung ke Global Art untuk apa, Mami? Baik, perkenalkan, saya Misanti. Di sini kami biasanya dipanggil Miss atau Mister. Baik, Misanti akan menjelaskan terlebih dahulu histori dari Global Art. Global Art adalah perusahaan franchise dan siapapun dapat memiliki Global Art dengan membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kami yaitu Mr. Mahirgo di Malaysia pada tahun 1999 dan di tahun 2025 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara. Global Art masuk ke Indonesia itu pada tahun 2004 dan di tahun 2025 ini Global Art sudah memiliki lebih dari 100 cabang. Jadi Global Art ini di Indonesia sudah 21 tahunan ya Mami. Lalu banyak orang tua yang tahunya kalau Global Art ini adalah les gambar. Apakah Mami tahunya seperti itu juga? Baik, Misanti akan bantu menjelaskan. Global Art adalah les kreativitas dengan pendekatan atau media art 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana di dalamnya terdapat beberapa program 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama itu ada core program atau program utama kami, yaitu visual art, menggambar dan mewarnai dengan konsep cerita, dan dilengkapi juga dengan level-level yang akan disesuaikan dengan kemampuan anak di usianya. Lalu program kedua itu ada enhancement program atau program tambahan. Itu ada 3 dimensi, G-Clay, Craft, Cultural Art, dan Deco Art. Untuk 2 dimensi ada comics dan kartun, dan acrylic painting. Dari kesemua program tersebut bertujuan untuk melatih dan meningkatkan serta menuangkan kreativitas anak melalui teknik gambar dan salah satunya yaitu program utama atau core program itu untuk melatih fokus pada anak, meningkatkan rasa percaya diri, dan juga menjadi stress release bagi anak. Karena core program kami itu adalah visual art atau menggambar dan mewarnai, inilah yang terkenal di luar global art sebagai les gambar. Tapi lalu banyak orang tua yang datang ke global art dan bertanya, apa sih perbedaan les gambar di luar dan les gambar di global art? Apakah Mami tahu perbedaan les gambar di luar dan les gambar di global art? Ya baik, les gambar di uh, luar dan les gambar di global art itu sebenarnya jauh berbeda ya. Uh, yang pertama itu ada pada tujuannya. Nah, les gambar di luar itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mewarnai dengan dan menggambar, sedangkan global art berbeda Mami. Global art itu bertujuan untuk mengarahkan anak pada industri kreatif. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi di awal, kalau global art ini adalah les kreativitas. Nah, kalau Mami tahu juga slogan dari global art ini adalah think kreatif. Lalu yang kedua, aliran seni yang digunakan, di mana kalau les gambar di luar itu biasanya menggunakan 2 aliran seni, Mami, yaitu fine art dan realis. Apakah Mami tahu kedua aliran seni tersebut? Oke, baik, Andi akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah fine art, itu karya seni yang hanya mementingkan kepuasan pembuatnya. Jadi, mau orang lain tidak suka atau tidak mengerti itu tidak menjadi masalah. Jadi dia lebih ke idealis. Nah, yang kedua itu adalah realis, Mami, di mana karya seni yang dibuat itu harus semirip mungkin, semenyerupai mungkin dengan bentuk aslinya. Nah, oleh karena itu, di global art itu tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut. Global art menggunakan aliran seni yaitu commercial art. Commercial art adalah karya seni yang mengutamakan nilai jual dan konsep. Lalu contohnya itu buah apel, Mami. Kalau realis itu buah apel itu harus semirip mungkin, senyata mungkin, maka nilainya akan semakin. Sedangkan kalau komersial art itu contohnya pada logo iPhone, Mami, di mana apelnya itu tidak memiliki warna, bahkan bentuknya tidak 3 dimensi. Namun yang ditonjolkan itu adalah gigitan pada apelnya atau konsepnya begitu. Lalu contoh lain dari komersial art itu ya ada itu Mami, baju yang kita sering gunakan, mobil, bangunan, itu adalah contoh dari komersial art. Lalu yang ketiga itu, lalu yang berikut adalah global art itu masuknya kepada pendidikan otak kanan. Kenapa otak kanan? Karena otak kanan itu
kreativitas Mami bukan otak kiri. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Mami dari TK sampai kuliah itu uh, yang diajarkan itu adalah pendidikan otak kiri, seperti itu menghafal bahasa ya, lebih ke akademik ya Mami. Sedangkan di luar negeri itu, terutama di negara maju itu, lebih mengutamakan pendidikan otak kanan, yaitu pendidikan otak kanan dijadikan fondasi sebelum masuk ke pendidikan akademik. Gitu. Salah satu contohnya itu di Jerman. Nah, di Jerman itu baru memberikan pendidikan otak kiri atau akademik itu setelah anak kelas 3 SD. Sebelumnya itu mereka lebih mengajarkan pendidikan otak kanan. Untuk apa? Untuk menjadi fondasi sehingga anak itu bisa lebih fokus, lebih percaya diri, dan bisa mengatur emosinya. Bedanya di Indonesia dari TK saja kita sudah diajar untuk berhitung, hafal, dan bahasa. Sehingga apa yang terjadi memang banyak les-les atau kursus-kursus yang eh, bersebaran atau tumbuh subur di luar sekolah. Itu karena apa? Karena anak itu fokusnya belum terlatih, rasa percaya dirinya belum bagus, terus pengaturan emosinya juga belum baik. Sehingga global art itu berbeda. Global art itu lebih mengedepankan pendidikan otak kanan tadi untuk mempersiapkan anak menerima pendidikan otak kiri atau akademik. Nah, banyak juga orang tua yang mereview, kalau mau bisa lihat di review Google, itu banyak orang tua yang senang anak-anak itu bukan saja bisa lebih eh, kemampuannya lebih meningkat dalam mewarnai dan menggambar, tetapi anak-anak juga menjadi lebih fokus, percaya diri, dan bisa mengatur emosinya. Itu sekian dari saya, Mami. Terima kasih.